Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Hari ini di dalam Samas, Sapaan Damai Sejahtera tanggal 26 Desember 2024, kita akan merenungkan tema, apa arti Immanuel bagi diriku? Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman yang benar kepada kami, apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami sungguh bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah kenal dan familiar dengan kata Immanuel. Immanuel adalah nama laki-laki Ibrani yang berarti Allah beserta kita. Nama Immanuel muncul dalam Alkitab sebanyak 3 kali. 2 kali dalam kitab Yesaya, yaitu dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian di Yesaya pasal 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Dan sekali dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23, demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu apa arti Immanuel bagi kita secara pribadi? Kita sudah mengetahui arti Immanuel, tetapi apakah kebenaran Allah beserta kita sungguh sudah kita alami dan hidupi dalam hidup kita? Masalah seringkali membuat kita takut, khawatir, bahkan panik. Hal ini sering membuat iman kita goyah. Lalu muncullah keraguan atas rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat mengatasi keraguan ini? Di dalam Yesaya pasal 7, Bapak Ibu dapat membacanya secara pribadi. Ketika itu Ahaz dalam keadaan panik dan takut, sebab Aram dan Israel akan menyerang Yehuda. Karena ketakutannya itulah, maka Ahaz melakukan tindakan yang dalam tanda kutip rasional. Sebagai seorang kepala negara, ia harus memikirkan keselamatan bangsanya dan dirinya sendiri. Ia tidak bisa menunggu lagi, karena Aram dan Israel akan segera menghancurkan Yerusalem dan Yehuda. Ia harus bertindak cepat, berpikir logis, dan minta bantuan kepada Asyur. Pada waktu itu, memang tidak gampang. Ahaz diminta Allah untuk beriman. Ahaz diminta untuk memohon sebuah tanda. Sayang sekali, Ahaz sudah menutup hatinya. Ia tidak akan mengubah keputusannya untuk meminta tolong kepada Asyur. Pada saat Ahaz ketakutan, Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya, supaya tetap tinggal tenang. Tuhan juga menawarkan pemberian tanda untuk menguatkan imannya. Tetapi Ahaz tidak memilih untuk bersikap tenang. Sebaliknya, ia justru memutuskan untuk tidak percaya dan mengatasi masalah dengan kekuatannya sendiri. Andai saja sang raja mau bersikap tenang dan bersandar kepada Tuhan, tentu ceritanya akan berbeda. Karena dalam ketenangan diri dan kepercayaan kepada Tuhan, disitulah terletak kekuatan dan keselamatan. Syukurlah Tuhan tidak membiarkan ketidakpercayaan Ahaz berlangsung lama. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan pun memberikan sebuah pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel pada ayat 14. Inilah tanda ajaib dari Tuhan, Immanuel yang berarti Tuhan beserta kita. 700 tahun setelah Raja Ahaz, seorang perawan dari Nazaret bernama Maria bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka menikah,
malaikat mengunjungi Yusuf dan memberitahunya bahwa Maria hamil melalui kuasa Roh Kudus. Ketika anak itu dilahirkan, mereka harus menamainya Yesus. Matius, karena telah memahami penggenapan nubuat Yesaya, menulis pewahyuan terilhami ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus menggenapi nubuat Yesaya karena secara harafiah Ia adalah Sang Allah yang menyertai kita. Dia sepenuhnya manusia dan bersamaan sepenuhnya Allah. Kristus hidup di Israel bersama umatnya, sebagaimana telah dinubuatkan Yesaya. Matius mengenali Yesus sebagai Immanuel, inkarnasi yang hidup, mujizat anak Allah yang menjadi manusia dan berdiam di antara kita supaya ia dapat mengungkapkan Allah kepada kita. Yesus adalah Allah beserta kita dalam wujud insani. Kedatangan Kristus menunjukkan bahwa Allah itu setia dalam menepati janjinya. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Allah beserta kita dalam segala kepenuhannya. Seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yesus meninggalkan kemuliaan di surga dan mengambil rupa seorang hamba supaya ia dapat memahami kesukaran hidup kita sehari-hari. Immanuel adalah juru selamat kita. Allah telah mengutus anaknya untuk hidup di antara kita dan mati bagi kita di atas kayu salib. Melalui darah Kristus yang tercurah, kita dapat didamaikan dengan Allah. Allah Immanuel akan selamanya menyertai kita pada saat kita sedang senang, bergembira, dan baik-baik saja. Apalagi jika kita sedang dalam masalah, persoalan, atau kedukaan. Setelah kebangkitannya dari kematian, sebelum Yesus kembali pada Bapanya, Ia memberi janji ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 20. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 dikatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah serta kasih-Nya terhadap kita dalam Kristus. Dari firman Tuhan di atas, yaitu dari kisah Ahaz dan kelahiran Yesus, terlihat bahwa Allah senantiasa ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Ia ada, bahwa Ia menyertai dan siap menolong kita. Mari Bapak Ibu Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kita amini dan imani bahwa benar Tuhan kita adalah Immanuel. Dia terus dan pasti akan menyertai kita, mendengar doa kita, mengetahui ketakutan, kekhawatiran, dan tangisan kita. Dan pada waktunya yang tepat, Dia akan menolong dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena mempunyai Allah seperti Engkau yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Ampuni jika seringkali kami tidak percaya dan tidak menyadari bahwa Engkau sebenarnya selalu ada bagi kami dalam keadaan apapun yang kami lalui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.